Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Akhwati fillah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, jamaah kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita akan memasuki pelajaran yang selanjutnya, hadis yang ke-21 ya. Al-hadisu al-hadiya wal ishrun, hadis yang ke-21 dari pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i, atau dikenal dengan Imam An-Nawawi. Pada pertemuan yang lalu, bulan yang lalu, telah kita bahas hadis yang ke-20, yaitu pelajaran kita adalah tentang hendaknya kita memiliki rasa malu. Faida ya la tastahi fasna ma syi'ta, kalau engkau tidak punya rasa malu maka kerjakan semampumu. Artinya larangan ya, perhatian dari Nabi SAW agar kita betul-betul menerapkan sikap malu. Malu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malu ketika seorang itu berbuat maksiat. Malu kalau dia tidak bisa beribadah dengan benar. Malu kalau dia tidak bisa membaca Al-Qur'an. Malu kalau dia tidak jamaah di masjid bagi laki-laki. Malu kalau dia tidak memakai jilbab muslimah atau pakaian muslimah kalau dia seorang muslimah. Ini malu yang benar dan malu yang dicintai dan malu yang dapat mendatangkan kebaikan. Akan tetapi ada malu-malu yang tercela, adalah malu yang sifatnya tercela. Di antaranya adalah malu mau belajar agama, malu mendatangi majelis ilmu, malu ingin bertanya tentang ajaran agama atau syariat, malu memakai jilbab yang besar atau jilbab muslimah, malu untuk belajar mengaji, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan. Itulah malu yang tercela. Taib, akhwati fillah, kaum muslimah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita bacakan hadis yang ke-21. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Iman bab Jami' Awsaful Islam, dari salah seorang sahabat dengan kunyahnya adalah Abu Amr, atau disebut dengan Abu Amrah. An Abi Amr wakila Abu Amrah. Jadi ada dua, bisa dikatakan Abu Amr atau Abu Amrah. Nama aslinya adalah Sufyan ibni Abdullah
Sufyan ibni Abdullah atau Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhai mereka atau semoga Allah meridhai beliau. Dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah." Aku katakan, wahai Rasulullah, "Qul fil Islam." Katakanlah kepadaku suatu perkataan di dalam Islam. Qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Katakanlah kepadaku wahai Rasulullah, di dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam ini yang tentangnya, yang mana aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Ya. Jadi ini bertanya tentang Islam dan dia tidak mau bertanya kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, "Qul," katakanlah wahai Abdullah atau Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Amantu billah summa istaqim." Katakanlah wahai Abu Amrah, "Amantu billah summa istaqim." Aku beriman kepada Allah dan istiqomalah. Aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Ini ada dua pembahasan para jamaah, yaitu yang pertama pembahasan tentang iman dan yang kedua tentang istiqomah. Tentang iman dan istiqomah. Kita akan lihat syarah dari pensyarah buku ini yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Kata beliau di sini yang dimaksud kulli fil islami, yaitu Rasulullah katakanlah kepadaku di dalam Islam, artinya katakanlah kepadaku syariat, ajaran di dalam Islam. Qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Suatu perkataan yang dengannya aku tidak bertanya kecuali hanya kepadamu. Yaitu pertanyaan yang secara umum, pertanyaan yang lengkap, yang dengannya itu tidak mungkin ditanyakan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Apa jawaban Rasulullah? Rasul memberikan dua jawaban, yaitu amantu billah, hendaknya kau katakan aku beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua istaqim, artinya beristiqomalah. Dua pembahasan yang sangat penting dan ini inti daripada agama, itu beriman kepada Allah dan istiqomah. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman secara bahasa percaya. Secara syariat para ulama mengatakan al-iman qaulu bil lisan wal amalu al-qaulu bil lisan wal i'tiqadu bil janan wal amalu bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Itu yang dimaksud dengan iman. Para ulama mengatakan demikian. Iman adalah suatu ucapan dengan lisan, seperti aku beriman kepada Allah, aku beriman dengan adanya Allah Rabbul Alamin sebagai pencipta alam semesta ini, aku beriman dengan adanya hari kiamat, aku beriman dengan adanya para rasul, aku beriman dengan adanya kitab-kitab Allah, aku beriman dengan hari jaza, hari pembalasan, aku beriman dengan hari mizan, aku beriman dengan yaumul hisab, aku beriman dengan adanya yaumul ba'as, hari kebangkitan. Ini secara bahasa, yaitu dia mengakui beriman, yakin dengan seyakin-yakinnya dengan ucapan. Kemudian yang kedua adalah bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi dia membenarkan di dalam hatinya, betul-betul ucapannya sama dengan apa yang ada dalam hatinya.
Kalau dia sekedar mengucapkan saja lalu hatinya mengingkari, maka inilah yang disebut dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh lisannya yang berbeda dengan hatinya. Mengucapkan dengan lisannya namun hatinya mendustainya. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang munafik hidup bersama Nabi, berperang bersama Nabi, berjihad bersama Nabi, salat di belakang Nabi. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal munafiqina ya fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Wal iyadu billah. Summa iyadu billah. Yaitu orang-orang munafik tempatnya adalah di neraka yang paling bawah, di dasar neraka, keraknya neraka. Kalau kita memasak, ibu-ibu yang memasak dengan periuk, ya biasanya ada namanya ron ya, atau intip atau yang sejenisnya bahasa yang lain. Dia yang paling bawah, yang paling masak, karena sudah saking lamanya masak, otomatis dia gosong, menjadi arang. Kadang gosongnya terlalu banyak sehingga menimbulkan bau. Ya, sama dengan penduduk neraka nanti orang-orang munafik, dia akan diletakkan yang paling bawah sebagai bahan bakar dari api neraka tersebut. Bahan bakarnya bukan kayu, bahan bakarnya bukan ya kayu bakar, bukan, tapi bahan bakarnya adalah dari batu dan manusia. Ya, ibu-ibu kalau melihat batu dibakar, itu panasnya jauh lebih panas daripada kayu kalau sudah sampai memerah batu tersebut. Itulah keadaan orang-orang munafik kelak pada hari kiamat. Dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka yang paling bawah. Ya. Jadi iman harus diucapkan dengan lisan, kemudian juga dia harus membenarkan dengan hatinya selaras dengan apa yang diucapkan. Yang ketiga, kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada semua tentang yang kita jelaskan tadi, hari kiamat, hari pembalasan, dia harus beramal saleh. Dia harus beramal saleh. Tidak dikatakan seorang itu beriman, mengaku saya beriman, tetapi dia tidak beramal saleh. Dia tidak mau mengerjakan sebab-sebab keselamatan dunia dan akhirat, maka adalah orang-orang yang tidak beriman atau keimanannya berkurang, keimanannya tidak sempurna. Ya, ada orang-orang yang berangan-angan saja tanpa dia berusaha, lalu dia berangan-angan nanti kalau saya mati, saya bisa masuk surga ini dan surga itu, mendapatkan kenikmatan ini dan kenikmatan itu merupakan adalah angan-angan kosong, angan-angan belaka saja. Maka di antara orang-orang yang cerdas, ibu-ibu sekalian, orang-orang cerdas itu siapa orang cerdas itu? Orang yang cerdas itu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang merendahkan jiwanya, nafsunya, keinginannya, hawa nafsu dan syahwatnya, dia rendahkan, dia tundukkan, kemudian dia beramal untuk setelah kematian. Ya, atau dalam hadis yang lain yang mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Ahsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dal mauti istidadan, dan orang yang paling baik persiapannya menuju kematian. Ini orang yang cerdas. Orang yang cerdas bukan orang yang tamatan keluaran dari S1, S2, S3 dalam negeri atau luar negeri, tidak. Karena betapa banyak orang-orang yang mendapat gelar profesor, doktor, akan tetapi ucapannya tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Bagaimana kita saksikan seorang profesor atau dokter yang menghina orang-orang yang istiqamah di atas agama, yang mengatakan orang yang berjenggot semakin goblok, semakin panjang jenggotnya semakin dia bodoh. Ini orang-orang yang lulusannya besar tinggi, doktor, akan tapi dia tidak cerdas, tidak mengetahui.
atau ada sebagian dokter yang menghalalkan perzinahan. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang cerdas dia adalah orang yang sering banyak mengingat kematian, kemudian dia mempersiapkan dengan persiapan yang bagus untuk menghadapi hari-hari seperti itu. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kiranya kalau kita mau bersafar, pastilah seorang itu akan membutuhkan bekal, baik itu minuman atau makanan atau kendaraan atau barang bawaan yang lainnya atau segala sesuatu yang dibutuhkan. Mungkin kalau sekarang duit atau uang ya dibutuhkan. Itu kalau dia mau bersafar di dunia. Dan dia akan pikirkan perjalanannya berapa hari. Yang dibutuhkan berapa kilo. Yang dibutuhkan berapa kilo beras, yang dibutuhkan berapa air yang dibutuhkan, yang dibutuhkan berapa duit yang dibutuhkan untuk membiayai transportasinya. Itu kalau safar di dunia, yang mana safar di dunia sifatnya terbatas. Safar di dunia sifatnya terbatas, ibu sekalian. Namun safar di akhirat itu jaraknya sangat-sangat jauh sekali yang tidak mungkin ada ujungnya. Kita baru fase yang kedua. Kita baru fase yang kedua di sini di dunia. Fase pertama di alam rahim. Kemudian sekarang kita fase yang kedua adalah di fase kehidupan dunia. Kemudian nanti ada kita di fase alam barzah, alam kubur. Kemudian ada hari kebangkitan. Kemudian ada hari padang mahsyar. Kemudian ada hari ditiupnya trompet sangkakala. Kemudian ada hari yaumul hisab, akan ditanya dari mana engkau dapatkan harta ini, untuk siapa atau kemanakan harta ini kau belanjakan. Kemudian ada hari pertimbangan, ditimbang amal-amal kita, sebagaimana Allah mengatakan fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya berat, dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah apa engkau itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang sangat menyala-nyala, wal iyadu billah. Jadi itu beriman ya dengan lisan, kemudian mengucapkan, membenarkan dalam hati, kemudian beramal soleh. Yang ketiga yang dimaksud dengan iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah ya. Berbeda dengan keyakinan orang-orang, yaitu orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah mengatakan bahwasannya dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba itu tidak mempengaruhi keimanan. Ya. Bahkan sekelas Firaun bagi mereka itu tidak mempengaruhi keimanan. Ya. Berbeda dengan orang-orang Khawarij, bahwasanya setiap dosa yang dikerjakan oleh manusia, terlebih dosa besar, langsung menghilangkan keimanan. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Ya, dia ketika melakukan dosa besar tidak keluar daripada iman, namun dosanya imannya berkurang sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dia kerjakan. Jadi seperti itu, berkurang dengan kemaksiatan dan bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Ini masalah iman. Kemudian dalam sebuah hadis Jibril, ketika Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk manusia, ya, Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk manusia. Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma huyal iman? Wahai Rasulullah, apa itu iman? Maka Rasul mengatakan, al-iman, iman adalah an tu'mina billah, engkau harus beriman kepada Allah. Wa an tu'mina billahi wa malaikatihi, beriman adanya malaikat-malaikat. Wa rusulihi, beriman adanya kepada rasul-rasulnya. Beriman dengan adanya kitab-kitab Allah. Beriman tentang hari kiamat, dan beriman tentang takdir baik dan takdir buruk.
Jadi apa saja yang menimpa kepada kita itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang takdir itu sifatnya kebaikan atau yang keburukan, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Kemudian istiqomah. Apa yang dimaksud istiqomah? Istiqomah adalah dia selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan istiqomah. Orang yang sudah mengenal agama, orang yang sudah berhijrah dan dia tetap dalam ketaatan kepada Allah. Katakanlah seorang wanita yang sudah berhijrah dan dia memakai pakaian yang lebar dengan jilbab muslimahnya, maka dia terus seperti itu, dia orang istiqomah. Istiqomah secara umum dia mentaati Allah, meninggalkan larangan Allah. Atau bisa disebut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang yang disebut dengan istiqomah. Makanya kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Itu disebut dengan jalan yang lurus, istiqomah. Ya, mustaqim. Orang yang istiqomah dia beramal soleh, kemudian dia meninggalkan kemaksiatan. Orang yang istiqomah menjaga kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada manusia dan meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah istiqomah. Baik. Kalau dikatakan fulan istiqomah, berarti dia adalah fulan orang yang senantiasa menjaga ketaatan. Fulan istiqomah berarti dia adalah orang yang menjaga ketaatan. Dan apabila dikatakan fulan tidak istiqomah, berarti dia fulan yang sering melakukan kemaksiatan, bahkan tidak lagi mau beramal soleh. Baik, dari faidah atau dari hadis yang kita bacakan tadi, kita akan mengambil beberapa faidah. Yang pertama di sini adalah hirsu sahabah radhiyallahu taala anhum al-ilmi, yaitu semangatnya para sahabat di dalam mencari ilmu. Hal ini dibuktikan dengan semangatnya mereka dalam bertanya. Ya. Dan inilah di antara ciri para sahabat. Para sahabat bertanya sesuatu dengan pertanyaan yang betul-betul dibutuhkan. Para sahabat tidak pernah bertanya dengan pertanyaan yang tidak penting. Karena begitu takutnya para sahabat, begitu menghormatnya para sahabat dengan Rasulullah. Berbeda dengan orang-orang Badui. Orang-orang Badui itu sering bertanya, bahkan pertanyaan terkadang tidak sopan kepada Nabi SAW. Itu kita wajar karena orang-orang Badui itu adalah orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman, yang tidak mengenal adab. Ya. Berbeda dengan para sahabat yang betul-betul mengetahui, menghormati Nabi SAW. Bahkan para sahabat tidak mau mengeraskan suaranya di atas suara Nabi SAW, karena beliau atau para sahabat sangat mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajhar. Ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Wala tajharu, jangan kalian mengangkat suaramu di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau orang-orang Badui tidak. Makanya para sahabat itu sangat senang bila ada orang-orang Badui datang ke kota Madinah untuk bertanya. Bahkan pertanyaan yang dilemparkan oleh orang Badui tersebut akan diambil hikmah oleh para sahabatnya. Kalau kita ketahui para jamaah sekalian, ibu-ibu, jadi pertanyaan para sahabat khususnya itu mereka bertanya sesuatu yang memang sangat dibutuhkan bagi keselamatan dunia dan agamanya. Ini yang pertama, yaitu semangatnya para sahabat dalam bertanya dibuktikan dalam hal tersebut dalam hadis tadi. Yang kedua, yaitu aqala Abi Amrah radhiyallahu anhu, bahwasanya Sufyan bin Abdullah atau Abu Amrah menanyakan perkara yang penting karena sudah cukup tanpa perlu ditanyakan kepada selain Nabi.
Jadi sahabat tadi bertanya hanya kepada Nabi SAW, tidak bertanya kepada selainnya, karena beliau mengetahui bahwasanya bertanya itu harus kepada orang-orang yang memang berkompeten. Bertanya tentang agama itu adalah kepada orang-orang yang berkompeten, orang yang memiliki ilmu. Ya. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kau tidak mengetahui. Ini para sahabat paling tahu ayat ini. Sehingga para sahabat bertanya langsung kepada Nabi SAW, yang mana sangat nyata, sangat jelas permasalahannya, langsung ditanyakan kepada Nabi SAW. Apakah tidak memungkinkan sahabat tadi bertanya kepada sahabat yang lain? Mungkin saja, ya, mungkin saja. Akan tetapi pada waktu itu Nabi SAW masih hidup, dan itu menjadi sumber fatwa yang otentik, yang jelas, yaitu adalah Nabi SAW. Ini yang kedua, itu bertanya kepada orang yang berkompeten, langsung kepada ahlinya. Kemudian yang ketiga para jemaah sekalian, di antara faidahnya adalah annal insana yanbaghi lahu an yas'ala 'anil ilmi su'al jami' wal mani'. Bahwasanya hendaknya seorang manusia itu bertanya tentang urusan agama, baik secara global atau perkara-perkara yang memang dia sangat butuhkan sekali. Makanya tadi sahabat tadi mengatakan qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Aku bertanya kepada Muhammad tentangnya, yang mana aku tidak akan bertanya kecuali denganmu, ya, atau bertanya dalam Islam ini, syariat Islam. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat tadi betul-betul bertanya dengan sesuatu yang dia butuhkan. Yang selanjutnya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam u'tiya jawami al-kalim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaruniakan oleh Allah tabaraka wa taala dengan jawami'ul kalim. Apa itu disebut jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu artinya adalah ucapan yang ringkas, padat, tapi maknanya luas. Ucapan yang ringkas, padat, tapi maknanya luas. Ya, Nabi ditanya tentang hal tersebut, wahai Rasulullah, katakan kepadaku suatu dalam Islam ini, ya, yang mana aku tidak bertanya dengannya kecuali kepadamu. Dijawab sama Nabi cuma dua perkara saja, yaitu iman dan istiqomah. Padahal kalau kita syarah masalah iman itu sangat banyak. Mungkin bisa kita membuat satu buku judulnya tentang iman, ya, atau kita buat satu buku judulnya tentang istiqomah kalau kita mau syarah. Namun perkataan Nabi SAW itu singkat, padat, jelas, dan maknanya itu sangat luas sekali. Seperti tadi dari makna iman sudah banyak, dari makna istiqomah pun demikian. Ya. Kemudian di antara faedah yang selanjutnya adalah perintah untuk kita istiqomah. Ya, perintah kepada kita untuk istiqomah, agar kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah, bukan menjadi orang-orang yang tidak istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah caranya agar kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah? Bagaimanakah caranya agar kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah di dalam ketaatan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah hendaknya kita selalu mengingat faidah dari orang-orang yang istiqomah, atau keutamaan atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa itu istiqomah. Balasan istiqomah maksudnya balasan kepada Allah, dari Allah kepada orang-orang yang mau istiqomah. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat ayat yang ke-30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, ya, orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di atas ucapannya tersebut, dia yakin, percaya, dan dia terus taat dengan ucapan yang dia ucapkan. Apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kelak ketika hari kematian datang kepadanya, malaikat akan turun kepadanya. Malaikat akan turun kepadanya seraya mengatakan, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan engkau bersedih hati, wa abshiru bil jannah, dan berilah kabar gembira kepadamu tentang surga, allati kuntum tu'adun, yang mana telah dijanjikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian orang-orang yang istiqomah. Jadi istiqomah balasnya surga. Orang yang istiqomah itu balasnya surga. Maka kita harus paham seperti ini. Kita harus mengingat balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang istiqomah, itu surga Allah. Ketika hendak meninggal dunia, datang malaikat kepadanya mengatakan, alla takhafu, jangan kau takut. Artinya apa? Jangan kau takut dari perkara-perkara yang akan kau jumpai nanti setelah meninggal dunia, baik itu hari kebangkitan atau hari kubur, atau di hari padang mahsyar, atau di ketika melewati sirat, melewati jembatan, yang mana orang yang melewati jembatan tersebut dalam keadaan berbagai macam kondisinya. Ada yang melewatinya seperti kilat yang menyambar sangat cepat melewatinya, ada yang melewatinya seperti orang yang atau hembusan angin yang begitu cepat, ada yang melewatinya seperti orang yang menaiki kuda yang berlari kencang, ada yang melewatinya orang seperti orang yang berlari, ada yang melewatinya seperti orang yang berjalan, bahkan ada juga yang melewatinya orang yang seperti orang lumpuh, ya, terseok-seok, bahkan mungkin hampir jatuh karena banyak kail-kail yang mengaitkan di antara kanan dan kiri sirat. Di bawahnya adalah neraka. Di bawahnya adalah neraka, api yang sangat menyala-nyala. Ya, maka sirat ini adalah jembatan, ya, menuju dari padang mahsyar menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia selamat, dia akan masuk surga. Makanya orang yang pertama kali akan melewati adalah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berdiri di sirat seraya mengatakan, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Kalau Nabi SAW pun mengatakan, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkan umat, selamatkan. Ini menunjukkan kondisi saat itu betul-betul sangat menegangkan sekali. Betul-betul sangat menegangkan sekali. Ya, jadi seperti itu. Jadi orang yang istiqomah, dia adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikirimkan malaikat kepadanya mengatakan, alla takhafu, jangan kau takut. Takut dari apa? Perkara-perkara yang akan kau jumpai setelah kematian. Kemudian wala tahzanu, jangan kau bersedih. Apa maksudnya? Jangan kau bersedih dari perkara-perkara apa yang kau tinggalkan setelah kematian. Seperti apa? Anaknya, istrinya, perdagangannya, sawah dan ladangnya, usahanya. Jangan kau pikirkan dan jangan kau bersedih hati, karena Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Ini bagi orang-orang yang punya istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Yakinlah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ini kecuali kebenaran. Allah pasti benar dalam mengucapkannya. Akan dikatakan kepada jangan kau bersedih hati, jangan sedih, jangan menangis, ya, jangan menangis, karena akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia kita yang kita tinggalkan, anak istri kita, pasti ada yang mengurusi. Ya, yang kita pikirkan bukan itu. Yang kita pikirkan bukan anak istri kita, usaha kita, perdagangan kita, kerja kita, bukan.
yang kita pikirkan ketika saat meninggal dunia, apakah kita akan selamat apa tidak. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, jadi dengan demikian kita bisa kuat dengan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, di akhir hidup kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semuanya untuk bisa mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Atau Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepadanya semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Akhir kehidupan yang baik. Dan di antara cara mendapatkan akhir kehidupan yang baik adalah dengan istiqamah, selalu di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara-cara agar kita mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik. Dan tidaklah semua orang itu mendapatkannya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki berupa husnul khatimah. Allahumma amin, Allahumma syahid. Kemudian yang selanjutnya, para jamaah ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara agar kiat kita menjadi orang-orang istiqomah, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di jalan ketaatan kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun ubun-ubun kita di jalan keridhaan Allah, agar Allah Subhanahu wa taala menuntun langkah-langkah kita di jalan ketaatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Di antaranya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, balikkanlah hati kami, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atau palingkanlah hati kami menuju ketaatan kepadamu. Ini dia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa merupakan ibadah yang setiap orang bisa mengerjakannya. Tidak perlu biaya yang besar, hanya keinginan dan usaha yang harus kita kerjakan betul-betul. Ya, dan doa ini merupakan terkumpul di dalamnya ada berbagai macam ibadah, yaitu pengharapan kepada Allah, ar-raja, dan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada ibadah, terkumpul dalam doa. Ya, jangan remehkan doa para jamaah sekalian. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Berdoa kepada Allah supaya kita diberikan istiqomah, kekuatan dalam mengarungi kehidupan yang fana ini, dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan fitnah, gelombang badai fitnah yang menerjang dari arah kiri dan kanan, depan dan belakang, berbagai macam fitnah siang dan malam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita berdoa untuk kebaikan anak-anak dan keturunan kita. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa demikian. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Maka orang-orang tua, para ibu-ibu sekalian, jangan tinggalkan doa yang baik untuk anak-anaknya. Ya, karena doa orang tua itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, itu adalah kita berbanyak doa. Yang ketiga adalah hendaknya kita mencari teman yang baik. Ya, mencari teman gaul yang baik, yang istiqomah, yang rajin beribadah, yang solehah dan soleh dan soleha. Teman yang baik ini adalah teman yang akan bermanfaat di akhirat. Ya, teman yang akan menyelamatkan, menghantarkan dengan perantaranya surga Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang buruk, teman-teman yang buruk hanyalah teman-teman yang akan menyeret dan menuntun ubun-ubun kita untuk dibakar dalam neraka, wal a'yadu billah. Maka mari kita bersemangat untuk mencari teman-teman yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan, "Masalul jalisi salih wal jalisi su kama sali sahibil miski
wa kailil haddad. Perumpamaan orang yang soleh, teman yang soleh dengan teman yang jelek adalah bagikan orang yang berteman dengan pemilik minyak wangi, dan orang yang buruk itu seperti orang pandai besi. La ya'damuka min sahibil miski imma tashtarihi aw tajidu rihahu. Engkau ketika berteman dengan orang soleh atau berteman dengan orang yang penjual minyak wangi, bisa jadi kau akan beli dari parfum tersebut, atau engkau akan mendapatkan bau harumnya. Sementara bila kau berteman dengan pandai besi, ya, yuhrik badanaka aw saubaka aw tajidu minhu rihan khabitha. Bisa jadi dengan percikan api yang dia lakukan ketika memotong-motong besi atau seterusnya, dia akan membakar bajumu atau membakar badanmu, atau engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap dari teman pandai besi tersebut. Inilah perumpamaan yang sangat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya teman yang baik itu akan mendatangkan manfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau kita punya teman yang baik, yang istiqomah, secara kita melihatnya, maka kita akan istiqomah atau kita akan termotivasi dengannya. Ya. Makanya istilah para orang Arab itu mengatakan apa? Orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. As-sahibu sahib artinya adalah teman itu menarik. Kalau menarik bisa dua. Bisa jadi menarik ke dalam kebaikan, bisa jadi juga menarik ke dalam keburukan. Ya, kalau yang ditarik adalah kebaikan, alhamdulillah. Tapi kalau ditarik, diseret menuju keburukan, kemaksiatan, maka ini musibah. Ya, musibah. Bahkan di akhirat teman-teman tersebut akan menggigit jari, ya. Akan menggigit jari, dia mengatakan, aduhai seandainya aku tidak menjadikan dia sebagai temanku. Ya laitani, ya laita lam attakhid fulanan khalila. Aduhai seandainya aku di dunia dulu tidak mengambil dia sebagai temanku. Kenapa? Dia telah menyesatkanku dari jalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandai-pandailah kita mencari teman, baik di dunia nyata ataupun di media sosial. Apalagi di media sosial kita tidak mengetahui siapa kawan, siapa lawan. Bisa jadi dia nampaknya cinta, nampaknya sayang, nampaknya dia bersahabat, akan tapi dalam hatinya, di belakangnya dia menusuk, bahkan dia mencari kelemahan kita. Ya. Jadi hati-hati dalam mencari teman. Cari teman yang bagus. Yang selanjutnya, di antara kiat agar kita menjadi orang-orang istiqomah, hendaknya rajin-rajinlah kita hadir di majelis ilmu. Ya, rajin-rajinlah kita untuk menghadiri majelis ilmu. Bagi ibu-ibu yang punya anak, dinasihatkan agar datang ke majelis ilmu. Kenapa? Itu bukan bagian dari juga amanah, dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyai atas apa yang dia pimpin. Seorang laki-laki, seorang ayah, pemimpin bagi keluarganya, dan seorang ibu, pemimpin bagi anak-anaknya. Ya, seorang ibu, pemimpin bagi anak-anaknya. Anak itu akan menjadi apa di kedepan harinya? Anak itu akan menjadi seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Anak itu akan menjadi seperti Imam Asy-Syafi'i. Anak itu akan menjadi seperti Hasan Al-Basri, atau anak itu akan menjadi seperti Sufyan Ats-Tsauri. Itu lahir dari seorang tangan-tangan ibu yang lembut, yang mendidiknya siang dan malam dengan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak ibu-ibu yang seperti inilah yang dibutuhkan saat ini. Jadi anaknya dengan ikhlas, sabar, penuh kasih sayang. Karena sang suami, sang ayah, dia banyak di luar bekerja. Otomatis waktu yang lebih banyak adalah seorang ibu di rumahnya. Maka sang ibu persiapkan generasi-generasi yang terbaik di dalam umat Islam ini. Mudah-mudahan di tangan-tangan ibu sekalian akan muncul juga Imam Syafi'i yang lainnya, atau muncul juga Imam Ahmad yang lainnya, muncul juga seperti Sufyan Ats-Tsauri atau Hasan Al-Basri yang lainnya. Di tangan-tangan ibu seperti itulah, ya, Islam itu juga akan menjadi jaya, karena perempuan itu juga termasuk tiang-tiangnya agama.
ya, rusak dan baiknya suatu masyarakat itu adalah dari seorang perempuan. Bila mana perempuannya itu salehah, ya, qanitat, menjaga dirinya, mendidik anaknya dengan bagus, maka juga akan tercipta masyarakat yang bagus, masyarakat yang yang baik, dari ibu-ibu yang baik pula. Jadi itu mencari teman, kemudian juga banyak-banyak menghadiri majelis ilmu, karena dengan majelis ilmu kita juga akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat Allah, mendengarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini, bila ada pertanyaan silakan ditanyakan dengan tulisan. Baik, bila tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.